أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah yang pertama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an lah kita bisa dibimbing hidup kita menjadi insan, menjadi hamba Allah yang nanti akan diridhai Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berimam kepada Al-Qur'an. Dan salam salawat marilah kita senantiasa curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk para pengikutnya yang nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel Dakwah Solo rahimakumullah dan sahabat Quran semuanya dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini, kajian online kali ini, marilah kita bersama mengaji tentang bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar. Sangat penting bagi kita untuk bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, karena salah satu hal yang menjadikannya penting adalah bagian dari baik dan buruknya sholat kita itu tergantung dari bacaan Al-Fatihah kita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, dan tidaklah dianggap sholat dan tidaklah sempurna sholat seseorang ketika tidak membaca Al-Fatihah. Nah, dalam kesempatan kali ini marilah kita mulai bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar. Yang pertama adalah dari ta'awudnya dulu. Dari ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adalah pertama adalah huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini mempunyai sifat syiddah dan infitah. Infitah itu jelas artinya terpisahnya lidah dari langit-langit atas. Jadi harus terbuka mulutnya. Tidak boleh jadi harus jelas a. Jadi dalam huruf hijaiyah itu patokannya gampang. Kalau di fathah maka sifatnya infitah, jelas, harus terbuka rongga mulutnya. Gampangannya gitu harus begitu ya. Kemudian kalau di kasroh itu, kalau istilah Jawanya itu gampangannya nyengir, nyengir, ditarik itu i. Kalau dhammah maka harus dimoncongkan. Tidak boleh malu-malu, ini harus monyong. U, a, i, u. Itu aja patokannya. Jadi a, u, ain ini juga harus berangkat dari awal tempat makhrajnya, yaitu di tenggorokan bagian tengah. A'u, tidak boleh diseret a'u, harus a'u, hamzah kepada hamzah a itu dari pangkal tenggorokan a, kemudian ain itu di bagian tengah. A'udzu, zal. Jadi ini menyentuhnya lidah, ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Jadi lidahnya sedikit keluar. Za, zi, zu, baz.
A'udzu billah, awas di sini lam mempunyai sifat bainiyah. Billah ditasydid ya. Jadi kalau ada sifat bainiyah itu maka dia ada suara yang mengalir. Billah, a'udzu billah. Kemudian himina, ini juga dari pangkal tenggorokan hi, tidak boleh disyarat billahi, nanti menjadi hi tercampur dengan ha. Billahi, tapi billahi tebal. Billahi minasya, sya, shi, shu, bash, punya sifat tafashi, jadi artinya sifatnya menyebar. Syid, minash ditekan, minasyaitonir, awas di sini ra dibaca tafkhim atau tebal. Rajim, ji. Jadi di sini jim itu tempat hurufnya adalah di tengah lidah dengan langit-langit. Jadi bukan di ujung lidah. Kalau di ujung lidah itu biasanya orang-orang Jawa ja, cenderung ke c gitu. Ja. Tidak begitu. Tapi kalau dalam jim, ja, orang lisanul Arab, orang Arab itu maka dia di tengah-tengah lidah. Jim, lebih halus dia. Jim, nirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, tidak boleh jim, harus ditarik, nyengir. Jim, kalau miring jim tidak boleh. Kemudian mim sukun itu punya sifat, mim itu bainiyah, jadi ketika disukun juga ada aliran suaranya. Jim, tidak boleh terputus jim. Kalau terputus nanti akan bercampur dengan makhrajnya ba. Jim, tidak boleh begitu. Jim. Itu yang pertama. Ya, kemudian berikutnya di ayat pertama dalam surah Al-Fatihah itu basmalah ya. Pertama adalah huruf ba. Bi tidak boleh miring, b, bis. Nah, sin sukun itu ada sifat mengalirnya, jadi sifat rokhawahnya. Bis, sa, si, su, bas. Bismillah. Milah nggak boleh me miring, nggak boleh me lah mi. Milah. Bismillahirrahmanirrahim. Awas di sini ra dibaca tafkhim atau tebal karena berharokat fathah. Takrirnya atau pergetarannya adalah agak halus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ha sukun. Ini ada sifat hamas ya. Ada sifat hamas, ada udara yang keluar. Nirrah. Suara udara yang keluar dan lebih jernih. Nirrahmanirrahim. Him. Tidak boleh miring he. Lebih him. Him. Mim sukun. Seperti tadi bainiyahnya harus nampak him. Ya, jadi lafaz basmalah secara keseluruhan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di ayat berikutnya, ayat kedua, di sini lam punya sifat bainiyah ya. Jadi sifat huruf-huruf bainiyah itu ada
lam, dan nun, mim, ain, ra. Itu kalau disukun maka ada mengalirnya gitu. Alham, mim juga begitu. Alhamdulillah, du di sini antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Jadi bukan du tapi du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sifat bainiyahnya tapi kadang ada yang salah lafaz itu disamakan dengan qalqalah seolah-olah tidak begitu. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, bukan min. Nun sukun juga sifat bainiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Itu ayat yang kedua. Ya, kemudian berikutnya kita di lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Di sini mulai dari huruf hamzah. Sekali lagi ini huruf yang punya sifat infitah, a. Jadi bukan tapi a. Ar-Rah. Ra tasydid maka dan fathah maka dibaca takhim tebal. Ar-Rah, ha sukun. Jadi yang harus kita perhatikan adalah mengalirnya suara dan nafas, karena ada sifat rokhwah dan hamas itu mengalirnya nafas. Ar-Rah secara jernih, Ar-Rah, nah itu hak sukun. Nirra dibaca tebal. Dan him tidak boleh tidak boleh miring, tapi ditarik, dan mim sukun, him tidak boleh terputus karena bainiyah, him. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Dan ya, berikutnya adalah di lafaz Maliki Yaumiddin. Di sini setiap huruf hijaiyah yang di fathah adalah infitah. Maliki awas hati-hati di yau ini dhammah, jadi harus monyong. Tidak boleh yau tapi yau. Maliki Yaumiddin, dalnya di tasydid maka harus tekan di middin, tidak boleh din tapi din. Nun sukun harus mengalir sebentar, din. Maliki Yaumiddin. Begitu. Ya, berikutnya di lafaz iya. Ini ya yang perlu kita perhatikan adalah ya tasydid. Ya itu adalah huruf yang mempunyai sifat lin atau halus. Ketika waw, ya itu halus lin. Ketika ditasydid maka harus ketika ditekan juga ya. Jadi tidak boleh iya harus ditekan. Iyyaka yang perlu kita perhatikan lagi adalah ain sukunnya, karena ada sifat tawasudnya. Ketika disukun maka dia harus mengalir. Kana bukan sekedar kana
bukan begitu saja, tapi harus mengalir. Kana budu wa iya, ditekan lagi ya-nya, iyyaka nas. Nah, di sini sin punya sifat rokhawah juga mengalir suaranya, jadi kanas, tidak sekedar hanya kanasta, bukan kanasta, tapi kanasta'i, kanas harus mengalir. Kanasta'in, ta'in. Nah, nun sukun juga mengalir. Jadi secara keseluruhan di ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Ya, selanjutnya adalah di lafaz ihdinas sirat. Jadi di sini hak yang perlu kita perhatikan adalah haknya. Hak itu keluar atau tempat makhrajnya itu di pangkal tenggorokan. Punya sifat hamas, jadi ada aliran nafasnya. Tebal, jadi tebal. Ihdinas sirat, sad. Nah, ini sad, huruf sad ini adalah huruf termasuk huruf yang isti'la, jadi tebal dan ditasydid maka harus ditekan. Sira, tapi tebal, walaupun tebal tapi tidak sampai mulutnya moncong mengucapkan ihdinas sira. Nah, gitu. Ihdinas siratal ta, ini huruf juga tebal, isti'la, ta. Jadi satu tempat dengan ta, teman tebal. Jadi tal, hati-hati di sini lam sukunnya, jadi ada sifat bainiyahnya. Talladzi ihdinas siratal hati-hati mu ketika ini diberikan harakat dhammah, mu adalah moncong, mus, tapi ketika mengucapkan sinnya sukun maka ditarik karena awal makhrajnya begitu, sin itu ketika disukun. Mus, tidak boleh mus, nanti menjadi sad, nanti akan menjadi lafadznya menjadi berubah sad. Jadi mus, ihdinas siratal mustaqim, taqim, bukan taqim, bukan, tapi tidak miring, tapi qim, mim sukun bainiyah biasa, qim. Jadi secara keseluruhan ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitu. Ya, selanjutnya kita menginjak di ayat terakhir adalah sira. Nah, di sini sad ini adalah huruf yang isti'la, ya, salah satu huruf isti'la tebal. Tapi di sini tidak perlu moncong untuk pengucapannya. Dia si, su, bas. Jadi karena ini bukan huruf bibir tapi huruf lidah ini. Siratal, perhatikan juga di sini ta. Ada ti, tu, bata. Jadi sini ta ini huruf tebal. Jadi letaknya di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ta. Siratal ladzi, di sini zal di sini punya sifat mengalir juga, rokhawahnya harus nampak zi. Siratal ladzi, kemudian nun sukun, sifat bainiyahnya an'am,
an'am, an'am, am, ain di sini dari pangkal dari tenggorokan bagian tengah. An, hamzah, an, amta, tidak terputus amta, tapi bainiyahnya di mengalirnya suara harus ada. Amta, an'amta, siratal ladzina an'amta, gitu. Alaihim, alaihim tidak boleh keliru dengan hamzah. Alaihim harus benar-benar ain. Jadi alaihim, tapi juga ini bukan huruf di rongga hidung, bukan khusumi, tapi dia di mulut suaranya. Bukan Kalau nanti masuk di hidung, salah letak. Jadi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, him tidak boleh him alaihim, mim sukunnya, bainiyah dipertahankan. Siratal ladzina an'amta alaihim, begitu. Kemudian ini sifat isti'la'nya, ada sifat rakhawahnya, harus diperhatikan. Ghairil, tebal. Ghairil lam sukunnya, bainiyahnya. Ghairil di sini. Ghain ketika disukun mengalirnya harus nampak. Ghairil bo ini letaknya di pinggir lidah dengan gigi geraham atas. Ghairil maghdubi alaihim, tidak oleh bi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, begitu. Kemudian walau ini ketika disukun ada sifat sifat hurufnya istitolah, memanjang suaranya. Walau dhalin, di sini. Jadi kadang-kadang tidak cukup hanya sekedar walau, jadi harus memanjang. Kemudian lin, tidak boleh len, tidak boleh miring. Lin, nun sukunnya, bainiyahnya. Jadi yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu. Ya, demikian tadi dari per ayat sudah kita contohkan. Jadi secara keseluruhan untuk Al-Fatihah adalah kita mulai dari ta'awudnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian sahabat Quran dan yang kami hormati dan insyaallah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ini aku qouli hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.